Nah, perkenalkan, nama saya Raihul Misna, saya dari kelas 4A Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil akhir laporan wawancara setting sosial untuk memenuhi mata kuliah psikodiagnostik 2 dengan dosen pembimbing Bu Yara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yara. Langsung saja, Praktikum Psikodiagnostik 2 wawancara, saya mengambil setting sosial yang disusun oleh saya sendiri, Raihul Misna, program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh Aceh Utara 2020. Yang pertama ada daftar isi. Bab 1 identitas interviewee, bab kedua ada identitas keluarga interviewee, bab ketiga status pemeriksaan, kemudian ada proses wawancara yang di dalamnya ada prosedur wawancara, proses building rapport, dan rancangan dan pelaksanaan asesmen. Kemudian ada landasan teori, ada dimensi, aspek, definisi operasional, dan indikator. Kemudian bab selanjutnya ada status present yang di dalamnya ada status fisik dan status psikis. Kemudian ada bab selanjutnya ada observasi umum dan observasi khusus. Bab selanjutnya ada hasil wawancara, ada pembahasan, kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran yang di dalamnya ada informan consent, lembar riwayat hidup, panduan wawancara, dan verbatim. Langsung saja, pertama kita ke identitas interview. Ada nama, inisial FN, jenis kelamin perempuan, usia 17 tahun 10 bulan, pendidikan terakhir SMA, suku Aceh, agama Islam, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Kemudian ada identitas keluarga, ayah, inisial SY, 40 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, status menikah. Kemudian ibu dengan inisial NZ, 34 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, status menikah. Kemudian ada anak kedua dengan inisial MA, 13 tahun, pendidikannya SMP, pekerjaan pelajar. Ada status pemeriksaan, hari dan tanggal pemeriksaan Senin 13 April 2020. Waktu jam 9 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di rumah interviewee. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui penyesuaian diri interviewee. Kemudian selanjutnya ada proses wawancara yang di dalamnya ada prosedur wawancara, proses building rapport, dan rancangan dan pelaksanaan asesmen. Yang pertama ada prosedur wawancara. Pada tahap persiapan, interviewer memulainya dengan mencari teori yang akan diangkat menjadi acuan wawancara beserta tujuan diadakannya wawancara. Setelah itu, interviewer mencari interviewee yang tepat untuk dilaksanakannya wawancara. Interviewer juga memilih metode yang akan digunakan untuk wawancara yang akan dilakukan. Selanjutnya, interviewer menyiapkan rancangan dan pertanyaan yang berkaitan data diri interviewee dan identitas keluarga interviewee beserta pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Interviewer dan interviewee juga telah menyepakati tanggal untuk pelaksanaan wawancara. Pada tahap pelaksanaan, sebelumnya interviewer dan interviewee telah menyepakati tanggal untuk pelaksanaan wawancara, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 April 2020. Pada saat pelaksanaan wawancara, interviewer mendatangi tempat yang sudah disepakati untuk melakukan wawancara. Interviewer membawa susunan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya beserta handphone yang akan digunakan untuk merekam proses wawancara. Pada tahap pelaporan, interviewer membuat laporan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari proses wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Interviewer juga membuatkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan. Kemudian ada proses building rapport. Building rapport ini adalah hubungan baik yang tercipta antara interviewer dan interviewee, sehingga memudahkan dalam melakukan penggalian informasi terhadap subjek agar subjek lebih percaya dan terbuka
Hal yang dilakukan adalah membangun rasa percaya, memberikan kebebasan dalam menjawab, dan memberikan jarak agar interviewee tetap merasa nyaman. Kemudian selanjutnya ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Dimensinya penyesuaian diri pada remaja. Ada aspek yang pertama, pengetahuan diri dan wawasan diri. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam mengenal kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Yang kedua, penerimaan diri secara objektivitas. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam penerimaan diri dan pemahaman diri. Yang ketiga, ada pengembangan diri dan kontrol diri. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam mengembangkan kepribadian diri. Kemudian yang keempat, ada kepuasan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam merasakan kepuasan dalam dirinya. Metode yang digunakan metode wawancara, sumber data dari interviewee, pelaksanaan 13 April 2020. Kemudian bab selanjutnya ada landasan teori, yang di dalam landasan teori itu terdapat dimensi, aspek, definisi operasional, dan indikator. Yang pertama ada dimensi. Jadi masa remaja ini dianggap sebagai masa labil, yaitu di mana individu berusaha mencari jati dirinya dan mudah sekali menerima informasi dari luar dirinya tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Diungkapkan oleh Harlock 1980. Remaja yang berusaha menemukan identitas diri dihadapkan pada situasi yang menuntut harus mampu menyesuaikan diri, bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap lingkungannya juga. Dengan demikian, remaja dapat mengadakan interaksi yang seimbang antara diri dengan lingkungan sekitar. Jadi penyesuaian diri ini menuntut kemampuan remaja untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungan, sehingga remaja merasa puas terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Willis 2005. Penyesuaian diri akan menjadi salah satu bekal penting dalam membantu remaja pada saat terjun dalam masyarakat luas. Penyesuaian diri juga merupakan salah satu persyaratan penting bagi terciptanya kesehatan jiwa dan mental individu. Penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada diri sendiri, tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan dengan orang lain dan dengan lingkungan. Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Penyesuaian diri merupakan suatu usaha yang dilakukan agar dapat diterima oleh kelompok dengan jalan mengikuti banyak mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok agar tidak dikucilkan oleh kelompoknya. Jadi penyesuaian diri juga merupakan usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungan, sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, kemarahan, dan lain-lain seperti emosi negatif menjadi respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien dikikis habis. Kemudian selanjutnya ada aspek. Menurut Albert dan Emmons dalam Pramadi 1996, ada 4 aspek dalam penyesuaian diri, yaitu yang pertama, ada aspek pengetahuan diri dan wawasan diri, yaitu kemampuan mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Kemampuan ini harus ditunjukkan dengan emotional insight, yaitu kesadaran diri akan kelemahan yang didukung oleh sikap yang sehat terhadap kelemahan tersebut. Kemudian aspek yang kedua ada penerimaan diri secara objektivitas, yaitu apabila individu telah mengenali dirinya, ia bersikap realistik yang kemudian mengarah pada penerimaan diri. Kemudian yang ketiga ada aspek pengembangan diri dan kontrol diri, yaitu kendali diri berarti mengarahkan diri, regulasi pada impuls-impuls, pemikiran-pemikiran, kebiasaan, emosi, sikap, dan tingkah laku yang sesuai. Kendali diri bisa mengembangkan kepribadian ke arah kematangan, sehingga kegagalan dapat diatasi dengan matang. Kemudian aspek yang keempat ada kepuasan,
yaitu adanya rasa puas terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan. Menganggap segala sesuatu merupakan suatu pengalaman dan bila keinginan terpenuhi maka ia akan merasakan suatu kepuasan dalam dirinya. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, penguasaan diri dan wawasan diri merupakan gambaran tentang diri dan kemampuan untuk memahami cara menyesuaikan diri atau menempatkan diri. Yang kedua, penerimaan diri secara objektivitas merupakan suatu bentuk sikap positif terhadap dirinya. Kemampuan untuk dapat mencintai dirinya sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan kelebihan diri. Kemudian yang ketiga ada pengembangan diri dan kontrol diri. Merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan diri dari pemahaman tentang diri dan kemampuan untuk mengendalikan agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Kemudian yang keempat ada yang terakhir, kepuasan dalam diri remaja. Ialah ketika individu melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu dan itu terpenuhi, maka individu akan merasa puas dalam dirinya. Kemudian selanjutnya ada indikator. Indikator merupakan susunan pertanyaan. Yang pertama ada, apakah Anda dapat menceritakan sedikit tentang diri Anda? Apa yang Anda ketahui tentang penyesuaian diri? Apakah Anda merasa memiliki kekurangan dalam diri Anda? Apakah Anda merasa memiliki kelebihan dalam diri Anda? Apakah Anda mengetahui apa kelebihan dan kekurangan Anda? Sejauh mana Anda mengenali diri Anda? Apakah Anda mencintai diri Anda? Usaha atau sikap apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan rasa cinta dalam diri Anda? Kemudian, apakah Anda pernah merasakan gagal? Apakah Anda dapat mengatasi kegagalan tersebut? Apakah Anda dapat mengendalikan emosi dan tingkah laku Anda? Apakah Anda pernah merasa puas terhadap diri Anda? Usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai kepuasan dalam diri? Jika keinginan Anda terpenuhi, apakah Anda akan merasa puas? Apakah Anda seorang pemalu? Apakah Anda termasuk orang-orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan? Menurut Anda, faktor apa saja yang dapat menyebabkan sulitnya dan mudahnya dalam menyesuaikan diri? Apakah Anda pernah merasakan bosan di rumah? Apakah Anda langsung dekat dengan kehadiran anggota keluarga yang baru? Bagaimana penyesuaian diri Anda terhadap anggota keluarga Anda? Kemudian bab selanjutnya ada status present, ada status fisik dan status psikis. Yang pertama ada status fisik. Interviewee mempunyai berat badan 50 kg. Interviewee terlihat memiliki badan yang ideal dengan tinggi badan 156 cm. Interviewee mempunyai kulit yang putih dengan bentuk muka yang oval dan bentuk hidung sedikit mancung, bibir sedikit tipis, dan mata sipit. Pakaian yang digunakan interviewee rapi dengan memakai baju kemeja dan rok yang kembang dengan memakai jilbab syar'i. Kemudian ada status psikis. Pada awalnya, interviewee terlihat sedikit cemas saat menjawab beberapa pertanyaan. Interviewee juga terlihat sedikit terbata-bata dalam menjawab dan interviewee sedikit kebingungan. Kemudian setelah menjawab beberapa pertanyaan, interviewee sudah mulai lancar dalam menjawab dengan suara tegas namun sedikit kecil. Interviewee awalnya juga terlihat kurang baik dalam menjaga kontak mata, namun tidak lama setelah itu, setelah ia menjawab beberapa pertanyaan, interviewee sudah mulai bisa menjaga kontak mata dengan baik. Pada saat interviewee menceritakan tentang dirinya, interviewee tidak dapat menjaga kontak mata. Interviewee terlihat hanya menunduk dengan tatapan kosong. Namun pada saat interviewee menjawab pertanyaan tentang sejauh mana interviewee mencintai dirinya, interviewee mulai menjaga kontak mata dengan baik. Interviewee menjawab dengan rasa penuh percaya dan mulai berani menatap interviewer, sambil menceritakan tentang kecintaan dirinya dengan tegas. Terlihat dari mata interviewee yang menatap interviewer dengan pandangan yang serius sambil bercerita. Kemudian ada bab selanjutnya yaitu observasi. Ada observasi umum dan observasi khusus. Yang pertama, observasi umum. Pada awal proses wawancara, interviewee terlihat tidak dapat menjaga kontak mata dengan baik.
Namun setelah beberapa saat, interviewee sudah mulai dapat menjaga kontak mata dengan baik walaupun sedikit malu-malu. Terlihat ketika interviewee menjawab, interviewee sudah mulai menatap interviewer dan kadang-kadang menunduk. Pada saat pertama kali menjawab, interviewee terlihat bingung. Namun setelah menjawab beberapa pertanyaan, interviewee sudah dapat menjawab dengan baik dan dengan suara tegas namun sedikit kecil. Kemudian ada observasi khusus. Pada saat proses mengisi data, interviewee terlihat sangat lancar dalam mengisi data tentang dirinya, tanpa ada kendala dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun saat interviewee mengisi data keluarga, interviewee sedikit terlihat bingung dan cemas serta membutuhkan waktu sedikit lama dalam mengisi data keluarga, karena interviewee lupa dan kurang mengetahui mengenai pendidikan terakhir ayah dan ibunya. Namun setelah beberapa saat berpikir, interviewee sudah mulai mengingat dan melanjutkan mengisi data keluarga sampai selesai. Kemudian bab selanjutnya ada hasil wawancara. Proses wawancara dilaksanakan di rumah interviewee yaitu inisial FN. Berdasarkan hasil wawancara yang telah interviewer lakukan, interviewee mengatakan bahwa dirinya termasuk orang yang kurang terbuka dengan keadaan. Tetapi interviewee juga bisa lebih terbuka dengan orang-orang tertentu yang bisa dipercayai. Interviewee juga seorang yang pemalu dan kurang percaya diri. Interviewee menyadari dan mengetahui bahwa dirinya benar-benar memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Menurut interviewee, kekurangan yang terlihat di dalam dirinya adalah kurangnya kepercayaan diri. Namun di balik kekurangan, interviewee memiliki sikap tanggung jawab yang cukup baik dalam hidupnya. Dan interviewee juga merasa sangat baik dalam mengendalikan emosi. Interviewee merasa sangat mengenal dirinya, maka dari itu interviewee mudah dalam mengendalikan dirinya. Interviewee juga termasuk orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, dan interviewee selalu meningkatkan kecintaan pada dirinya dengan menerima segala kekurangan dan tetap mencari solusi bagaimana mengubah kekurangan menjadi sesuatu yang menarik suatu saat di masa depannya. Namun di balik itu, interviewee sering merasa gagal. Menurutnya setiap pekerjaan yang ingin dicapai pasti terdapat kegagalan di dalamnya. Tetapi interviewee menjadikan gagal tersebut sebagai motivasi diri untuk terus mencoba lagi dan lagi sampai berhasil. Interviewee selalu merasa puas akan dirinya dan hasil yang dicapai, karena menurut interviewee, jika kita merasa puas dengan diri, itu dapat menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu dan memperbaiki segala kekurangan ke depannya untuk menjadi lebih sempurna. Namun, kepuasan itu tidak mudah dicapai oleh interviewee. Interviewee selalu berusaha mencapai kepuasan diri dengan terus bersungguh-sungguh dan meyakinkan diri bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dengan memenuhi segala keinginan, maka interviewee akan merasa kepuasan ada pada dirinya karena hasil kerja sendiri walaupun kurang maksimal. Interviewee merasa bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemalu dan terkadang bukan pemalu, karena itu semua tergantung penyesuaian diri di lingkungannya. Interviewee merupakan seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, namun tergantung respon yang diberikan oleh lingkungannya. Menurut interviewee, faktor yang menyebabkan sulitnya dalam menyesuaikan diri ialah respon dari lingkungan yang kurang baik dan sifat tertutup. Namun sebaliknya, sifat terbuka menjadi faktor mudahnya dalam menyesuaikan diri. Karena dengan memiliki sifat terbuka tentang diri, itu bisa memudahkan kita dalam menyesuaikan diri dan mudah diterima oleh lingkungan kita. Interviewee termasuk orang-orang yang mudah bosan jika tidak melakukan kegiatan dan terus-menerus berdiam diri di rumah. Interviewee juga seorang yang terkadang mudah menerima orang baru dan terkadang sulit, karena interviewee tidak mengetahui bagaimana cara interviewee dalam menyesuaikan diri. Namun penyesuaian diri interviewee dalam keluarga sangat baik, karena menurut interviewee, keluarga adalah sarana nomor 1 dalam memudahkan kita untuk menyesuaikan diri di lingkungan. Kemudian setelah hasil wawancara, pada bab selanjutnya ada pembahasan. Masa remaja ini dianggap sebagai masa labil, yaitu di mana individu berusaha mencari jati dirinya dan mudah sekali menerima informasi dari luar, tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Menurut Harlock 1980, penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang kontinu dengan diri sendiri,
yaitu apa yang telah ada pada diri sendiri, tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan dengan orang lain dan lingkungan. Remaja yang berusaha menemukan identitas dirinya dihadapkan pada situasi yang menuntut harus mampu menyesuaikan diri, bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga pada lingkungannya. Dengan demikian, remaja dapat mengadakan interaksi yang seimbang antara diri dengan lingkungan sekitar. Penyesuaian diri ini menuntut kemampuan remaja untuk hidup dan bergaul secara wajar, sehingga remaja merasa puas terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Willis 2005. Penyesuaian diri akan menjadi salah satu bekal penting dalam membantu remaja saat terjun ke dalam masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa interviewee merupakan individu yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi tergantung respon yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Jika orang-orang yang berada di lingkungan tersebut memberikan respon baik kepada interviewee, maka interviewee dengan mudah bisa menyesuaikan diri dan mudah diterima dalam lingkungan tersebut. Namun, sebaliknya jika orang yang berada di lingkungan memberikan kesan yang kurang baik, maka proses penyesuaian diri individu sedikit terhambat dan sulit. Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan baik merupakan suatu kepuasan dalam diri interviewee. Karena jika interviewee mampu memenuhi segala keinginan diri sendiri walaupun kurang maksimal, itu juga merupakan suatu kepuasan bagi interviewee. Interviewee selalu merasa bosan jika tidak ada kegiatan dan terus-menerus mengurung diri di rumah. Interviewee sebagai remaja juga dituntut untuk dapat mengendalikan emosi dan terus mencari identitas diri. Oleh karena itu, kelebihan yang interviewee miliki adalah dalam mengendalikan emosi dalam situasi apa saja. Interviewee juga merupakan individu yang memiliki nilai cukup, baik dalam penyesuaian diri dengan lingkungan, karena mudahnya penyesuaian diri bisa dipelajari dari kelompok terkecil, yaitu keluarga. Interviewee juga merupakan tipe individu yang memiliki sifat terbuka kepada orang-orang tertentu dan tetap bersikap tertutup kepada orang-orang yang tidak dipercayainya. Interviewee juga merupakan individu yang cukup baik dalam pengetahuan tentang dirinya dan kontrol diri. Berdasarkan teori dan hasil wawancara, interviewee merupakan individu yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mudah diterima dalam lingkungan. Jika lingkungan tersebut memberikan kesan baik, interviewee mampu memenuhi segala keinginan yang diinginkan untuk mencapai kepuasan dalam dirinya. Interviewee merupakan individu yang selalu mencari solusi dan selalu berusaha dalam mencapai kepuasan dalam dirinya. Interviewee juga merupakan individu yang bersifat terbuka terhadap lingkungan sehingga memudahkan diri dalam penyesuaian diri. Interviewee juga merupakan individu yang baik dalam mengontrol diri dan mengendalikan emosi serta dalam hal pengetahuan tentang dirinya. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Interviewee merupakan individu yang mudah menyesuaikan diri dengan keluarga dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan jika lingkungan memberikan respon baik terhadap interviewee. Interviewee juga merupakan individu yang selalu mencari kepuasan hidup dalam dirinya dengan memenuhi segala keinginannya. Namun interviewee juga sering gagal dalam memenuhi segala kepuasan dalam hidupnya. Namun interviewee tidak menjadikan kegagalan tersebut sebagai hambatan, tetapi sebagai motivasi untuk terus mencoba. Interviewee cukup baik dalam pengetahuan tentang dirinya. Interviewee selalu meningkatkan kecintaan terhadap dirinya dengan menerima segala kekurangan yang ada pada dirinya dan mencari solusi agar kekurangan yang ada pada dirinya itu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di masa yang mendatang. Interviewee adalah individu yang baik dalam pengontrolan diri dan mengendalikan emosi, serta cukup baik mengenal diri sendiri dan menyadari setiap kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Kemudian ada saran, sebaiknya interviewee harus menanamkan sikap percaya diri dalam dirinya, agar tidak menjadi hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Karena kepercayaan diri merupakan sesuatu yang penting dalam hidup dan harus selalu ditingkatkan. Jika interviewee terus-menerus merasa tidak percaya diri,
Ditakutkan pada akhirnya interviewee menjadi individu yang introvert karena akan menjadi hambatan dalam penyesuaian diri. Karena selalu merasa malu dan kurangnya kepercayaan diri atas dirinya. Individu akan menjadi sulit dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Interviewee harus menghilangkan sifat pemalu dan menanamkan sikap yakin akan dirinya pasti bisa, agar bisa menutupi kekurangan yang tidak percaya diri agar bisa lebih mudah dan lebih baik dalam penyesuaian diri. Kemudian bab selanjutnya ada daftar pustaka. Yang pertama, Harlock EB 1980, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Tentang Kehidupan, Jakarta Erlangga. Kemudian ada Willis S. dan Sofyan 2005, Remaja dan Masalahnya, Bandung CF Alpha Beta. Kemudian ada Pramadia 1996, Hubungan Antara Kemampuan Penyesuaian Diri Terhadap Tuntutan Tugas dan Hasil Kerja, Jurnal Penelitian Kajian Ilmiah, volume nomor 43, halaman 237 sampai 245. Kemudian ada Jurnal Kumalasari F 2012, Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Remaja, Jurnal Psikologi Pitutur, volume 1, nomor 1, halaman 21 sampai 31. Kemudian bab terakhir ada lampiran yang berisi informan consent, lembar riwayat hidup, panduan wawancara, dan verbatim. Sekian presentasi hasil laporan akhir wawancara saya. Terima kasih kepada Bu Yara atas bimbingannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.